Mengetahui apa itu dosa adalah baik. Mengakui bahwa kita sudah melakukan dosa itu lebih baik. Tetapi bertobat dari dosa yang kita lakukan itu adalah sempurna. Karena pengampunan dari sorga, Bapa kita yang di sorga, itu bisa kita terima apabila kita bertobat. Dan ketika kita bertobat, ketika kita mengaku dosa-dosa kita sementara mengakui bahwa Tuhan jauh lebih baik daripada kita. Jangan biarkan kesibukan kita, jangan biarkan ego kita untuk menghalangi kita untuk bertobat. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Kami dari studio Aware Borneo berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan pada saat ini kita akan kembali mendalami firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang akan dibimbing oleh hamba Tuhan Pendeta Pasaribu. Shalom Pendeta. Shalom share, shalom pemirsa. Bapak Ibu pemirsa, tidak terasa pelajaran kita dalam triwulan ini berbicara tentang bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Kita telah tiba pada pelajaran yang ke-10, di mana judul yang akan kita bahas adalah pertobatan dan pengampunan. Ini merupakan satu hal yang sangat krusial di dalam kehidupan kita, karena ini juga akan menentukan pilihan kita di kemudian hari. Sebelum lebih jauh dalam pembahasan kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, terkhusus pertobatan dan pengampunan. Ajari kami ya Tuhan, berikan kami hati yang rendah hati, agar kiranya kami dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kiranya kami dapat mengesampingkan kepentingan diri kami, dan kami datang kepadamu dengan rendah hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pertobatan dan pengampunan. Bapak Ibu pemirsa, berbicara tentang pertobatan, ini berbicara tentang ego. Ya, inilah akan yang menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kenapa banyak orang yang susah sekali bertobat? Atau kepentingan diri, atau kebiasaan, atau karakter. Nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh pendeta. 1 Yohanes 1 ayat 9 menjadi ayat hafalan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika membaca ayat hafalan ini, saya tertarik dengan satu hal. Ketika kita melakukan satu hal, setidaknya ada 4 yang Yesus lakukan. Kita mengampuni dosa, mengaku dosa saja, tetapi Tuhan itu adalah setia dan adil, mengampuni, menyucikan. Ini luar biasa. Kalau kita manusia, ketika orang melakukan satu hal kepada kita, balasannya ya satu hal, begitu ya pendeta. Tapi ini Tuhan, ketika kita mengaku dosa, banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita akan nanti melihat kenapa ini bisa terjadi. Tidak lain oleh karena kasih karunia. Baik Pak Pendeta, berbicara tentang pertobatan dan pengampunan, ini kan dua hal yang berbeda. Pertobatan itu yang aktif adalah kita manusia, pengampunan itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita berbicara urutan, yang mana duluan ini Pendeta? Bertobat dulu atau diampuni dulu? Ya, kalau kita berbicara urutan sebenarnya kalau kita lihat dari ayat hafalan ini, memang kita harus bertobat baru ada pengampunan. Walaupun pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah yang pertama datang. Tapi dalam konsep pengampunan harus diawali dari pertobatan.
maka pengampunan itu akan menjadi bagian dari diri kita. Saya kira itu Oke, baik. sedikit. Jadi memang harus pertobatan dulu ya, pendeta. Iya, Dan sedikit di bawah pertobatan itu, sebelum pertobatan, ayat inti kita mengatakan adanya pengakuan dosa. iya, Ya, kalau hanya mengaku-mengaku tapi tidak bertobat, ya mubazir juga. betul. Pengakuan kan hanya menyadari bahwa dia berdosa, tapi tidak Betul. meninggalkan. Baik. Pertobatan dan pengampunan. Tentu kalau kita berbicara seperti ini, kalau tanya, Iya, mau bertobat enggak? Pasti bilang mau. iya, Kamu sadar enggak kesalahan kamu? Saya tahu kesalahan. Semua pasti orang akan menjawab itu. Enggak ada orang Kristen yang mengatakan, saya tidak mau bertobat. Pasti semua kita mau bertobat. Cuman yang menjadi sebuah kendala adalah ketika kita mau melangkah untuk bertobat itu dalam melaksanakannya ini, pendeta, ada saja halangan. Ya, ada saja halangan. Yang perlu kita ketahui sekarang itu adalah apa sebenarnya penyebab manusia itu susah untuk bertobat. Silakan, pendeta. baik, Sir. Jadi semua kita manusia pada dasarnya ada kerinduan meninggalkan dosa Betul. alias bertobat. Iya. Tapi pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang sangat penting. Apa penyebabnya kita susah bertobat dan kita terus hidup dalam dosa? Saya coba kasih gambaran singkat dalam 3 bagian. Yang pertama ini dalam pengalaman hidup ya. Yang pertama adalah kesibukan kita sehari-hari dalam mengejar harapan, cita-cita kita, itu yang membuat kita lupa akan Tuhan. Jangankan bertobat, kita berkonsentrasi kepada harapan kita dengan menggunakan pikiran kita, kemampuan kita, kebolehan kita, sehingga kita terus berkecimpung dalam mengandalkan apa yang ada pada kita. Ya, sehingga kita lupa bahwa kehidupan ini adalah oleh karena rahmat Tuhan. Dan itulah yang membuat kita bisa tidak lepas dari dosa alias tidak bertobat. Ya, banyak orang jangankan bertobat ke gereja pun bisa lalai. Berdoa pun bisa lalai. Karena kesibukan, sibuk dan sibuk. Tentang diri sendiri. Tentang diri sendiri. Jadi kalau sibuk, jangankan untuk berbicara bertobat, berbicara datang pun, berbicara berdoa pun, mungkin kita lalai. Jadi ini salah satu yang praktis, yang sederhana, yang kita alami. Kesibukan itu membuat kita sulit bertobat. Yang kedua, kita memaafkan diri kita atas contohnya gini, Sir. Di saat orang sudah menyakiti kita, orang melakukan sesuatu yang tidak layak kita terima, lalu kita merasa kalaupun kita tidak mengampuni dia, maka itu sesuatu yang wajar. Wajar dong, saya sudah menolong dia malah dia mengkhianati saya. Ini sesuatu yang masih lengket di pikiran umat manusia. Kita hidup di dunia yang berdosa ini selalu kalau kita merenung apa yang dilakukan orang yang jahat kepada kita, maka kita akan memaklumi diri kita dan memaafkan diri kita sehingga kita sulit bertobat, sulit meninggalkan karena bertobat itu tidak hanya sekitar kita berubah dari yang baik, yang jahat kepada yang baik. Tapi bertobat itu juga lebih dalam adalah
kerelaan untuk mengampuni. Jadi ini salah satu bagian dari kenapa. Jadi lebih dalam lagi kalau kita lihat ya, bagian yang ketiga itu sulitnya memang mengampuni orang yang menyakiti kita, yang menjatuhkan kita. Memang dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28, di sana boleh mungkin bantu saya share apa di sana ayat 27. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membencimu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, ini share. Sulit mengasihi musuh. Ada istilah kehidupan manusia, jangankan mengasihi musuh. Orang berbuat baik pun kepada kita. Terkadang kita ingin menjatuhkannya karena ada rasa iri. Iri itu mengiringi kehidupan manusia. Jadi belum bisa mampu, jangankan mengasihi musuh. Mengasihi orang yang mengasihi kita pun terkadang kita tidak mampu. Orang sukses kita, makanya dia ada istilah senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Saya pikir saya berikan ini sebagai alasan. Apa penyebab kita susah bertobat? Ini kehidupan kita yang selalu kita memaafkan kesalahan karena orang berbuat salah kepada kita, kita memaklumi, wajar dong aku benci, wajar dong aku tidak memaafkan. Berarti selalu menciptakan alasan pembenaran diri. Pembenaran. Di samping kesibukan tadi ya, sibuk karir anak-anak dalam pendidikannya, ini les apa di sana sini, ke gereja pun tidak sempat. Kenapa tidak ke gereja? Aduh tidak sempat. Bagaimana mau berharap bertobat? Ya kan? Saya pikir ini share satu alasan dari pertanyaan tadi, apa penyebab sulit kita umat manusia ini bertobat meninggalkan dosa. Ya, baik, terima kasih. Dan dari penjelasan pendeta saya melihat ternyata penghalang itu ada dari dalam diri sendiri. Betul. Bukan orang lain yang menghalangi kita untuk bertobat, begitu ya. Dan jadi sudah saya melihat juga ada dua bagian. Pertama, pertobatan itu adalah kesalahan kita kepada Tuhan. Iya. Yang kedua, pertobatan itu adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya. Begitu ya. Dan dari kedua hal ini Yesuslah yang menjadi teladan yang sangat luar biasa ya. Betul. Oke, baik, terima kasih. Dan setelah kita melihat ini, kita tahu penyebabnya, Bapak Ibu ya, kita tahu penyebabnya dan kita mau bertobat. Sampai mau, oke lah, kita ketika mendengar pelajaran ini, kita bertekad, saya mau bertobat. Tapi bagaimana? Nah, mungkin pendeta bisa menyampaikan kepada kita, apa rahasia agar kita mampu? Karena mungkin ada Bapak Ibu pemirsa di sini, saya juga pribadi sudah berulang kali saya mau meninggalkan satu dosa kesayangan gitu ya. Tapi kok bertahun-tahun balik lagi. Nah, kira-kira ada suatu rahasia yang sangat ampuh yang perlu kita dapatkan supaya mulai dari hari ini setelah kita mendengar pelajaran ini, pertobatan kita memang benar-benar tidak balik-balik lagi begitu pendeta. Baik, terima kasih Sarmika. Jadi ini lanjutan dari pertanyaan yang pertama ya. Rahasia agar kita memiliki kemampuan untuk bertobat. Betul. Ya benar, karena kita pakai hampir. Semua orang merindukan untuk meninggalkan kejahatan menjadi hidup benar. Apa rahasianya? Saya bisa kasih dua gambaran ya. Yang pertama, kalau kita merenungkan bagaimana kasih Yesus dalam hidup kita, ini memberi motivasi untuk kita berubah. Contohnya begini, Sir. Siogianya Sir Mika
dalam perjalanan hidup pernah menolong saya. Contohnya ya, ini dalam satu kesulitan, kesusahan yang sudah sangat kritis. Tiba-tiba ada menolong, aduh pendeta, saya melihat pendeta kesulitan, saya bisa dapat tolong ini. Dan benar-benar saya bisa keluar dari kesulitan itu. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Setiap ketemu dengan pasti akan muncul memori itu. Inilah yang menolong saya. Banyak kisah seperti itu. Bapak ini dulu yang menolong saya. Sehingga setiap ketemu dia serasa luar biasa sekali. Dia tidak mampu untuk sombong, angkuh di hadapan orang yang menolong kita. Dia, betul. Seyogianya itu kita letakkan pada Yesus Kristus yang menolong kita, maka kita sebenarnya tidak mampu melakukan kesalahan. Karena apa? Coba kita bayangkan ya, saya selalu coba membuat contoh yang sangat sederhana. Yesus itu adalah Allah yang mengambil wujud jadi bukan hanya manusia, hamba. Betul. Ini yang tidak bisa dihampiri oleh kematian, dia mati di kayu salib. Dia aturannya si pemberi hukuman, dia menerima hukuman. Kalau itu kita renungkan bagaimana besarnya kasih itu kan bukan drama, bukan sesuatu ilusi. Itu kisah nyata. Allah menjadi manusia, menjadi hamba, mati di kayu salib. Kalau kita renungkan itu, apa sih yang kita bisa sombongkan? Sejauh apa sih kesalahan orang gak bisa kita maafkan? Maka yang pertama adalah perenungan tentang pengorbanan Yesus. Itu sebabnya ayat yang disebut ya, ayat inti dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu, kalau diambil satu ayat adalah Yohanes 3 ayat 16. Betul. Karena begitu besar kasih Yesus pada manusia berdosa. Dia mati di kayu salib dengan tujuannya agar kita manusia yang berdosa ini memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Jadi itu yang pertama. Kita merenungkan seperti kita merenung pertolongan seseorang dalam hidup kita. Jangankan pada kita, pada anak kita pun dia dulu yang menolong. Anak saya kalau enggak dia yang menolong enggak jadi sekolah. Maka sampai anaknya pun diwariskan itu. Bapak itu dulu yang menolong kamu. Jangan pernah lupakan. Jadikan dia seperti pahlawan. Iya, memang pahlawan dan itu baik. Betul. Tapi masalahnya adalah saat pengorbanan Yesus yang tidak ada taranya. Kok kita abaikan? Abaikan. Jadi harus ingat itu rahasia. Yang kedua, rahasianya adalah manusia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Roh Kudus itu selalu berbisik di hati kita. Bisikan Roh Kudus itu selalu di saat kita melakukan dosa, dia akan berkata, jangan. Setan mengatakan, lakukan saja. Di saat kita mau mencuri pertama kali mungkin kita akan deg-degan kita. Jangan. Lalu kita lihat kanan kiri, itu bisikan itu. Karena jadi bisikan itu, saat ada bisikan itu, kita harus mendengar. Tidak ada kemampuan kita untuk bertobat kecuali merenung kasih Kristus dan yang kedua menerima curahan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau dalam Yohanes 16 ayat 8 dan 13 mungkin bisa baca. Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terima kasih. Jadi ayat ini jelas sebenarnya Roh Kudus itu lebih besar kemampuannya dari besarnya kelemahan kita. Itu kata kunci.
Roh Kudus itu lebih besar kuasanya daripada besarnya kelemahan kita. Maka kelemahan kita itu akan dikalahkan oleh kekuatan Roh Kudus. Hanya bisikan itu sering kita lawan. Di saat kita melakukan dosa, bisikan itu ada. Tapi kita lawan lama-lama, bisikan itu hilang. Sehingga dosa kita anggap menjadi tidak dosa. Jadi pertanyaan kembali tadi, Sir. Apa rahasianya agar kita bisa berubah, bertobat? Saya kasih tadi hanya 2 adalah perenungan tentang pengorbanan Yesus dalam diri kita. Sehingga kita aplikasikan. Sedangkan Yesus dari Allah menjadi manusia. Sehebat apa sih kita kok tidak bisa mampu untuk mencintai pengorbanan itu. Dan Roh Kudus diberikan lagi kekuatan, kemampuan yang mampu menuntun kita dalam kebenaran. Saya pikir itu ya untuk satu rahasia yang bukan dari diri kita, bukan dari kekuatan kita, tapi datangnya dari pengorbanan Yesus, datangnya dari pertolongan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Dan itu kurasa contoh yang diberikan oleh Yesus bahwa pagi-pagi benar dia berdoa. Di situ kan dia berkomunikasi dengan Bapa yang di sorga. Begitu ya pendeta ya. Baik, terima kasih. Dan kalau kita jabarkan lagi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita itu sangat luar biasa. Betul. Kita disuruh untuk bertobat, tapi di belakang itu dikasih kita kekuatan, yaitu Roh Kudus tadi. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk kepada intinya, yaitu pertobatan dan pengampunan. Apa sebenarnya, bagaimana hubungan antara pertobatan dan pengampunan ini? Karena di kita manusia minta maaf dan dimaafkan. Betul. Ada orang yang minta maaf tapi tidak dimaafkan. Iya. Ada orang yang belum minta maaf sudah dimaafkan. Nah, hubungan antara pertobatan dan pengampunan ini bagaimana pendeta, supaya kita tahu juga, jangan nanti kita berharap-harap kita diampuni tapi kita sendiri belum bertobat. Iya. Gimana ini pendeta? Makasih Sarmika. Jadi hubungan, karena judulnya adalah pertobatan dan pengampunan. Bagaimana hubungan pertobatan dan pengampunan ini? Saya kasih gambaran seperti ini, Sir. Tujuan dari seseorang beragama, bertuhan adalah karena dia percaya tentang satu kehidupan yang kekal di balik kehidupan yang fana di atas dunia ini. Itu dulu satu poin. Namun untuk menuju kehidupan yang kekal itu hanya bisa terjadi bagi orang yang sudah mendapatkan pengampunan. Jadi orang yang bisa menikmati kehidupan kekal itu adalah orang yang sudah mendapatkan pengampunan. Pengampunan dari siapa? Ya, pengampunan dari Tuhan kita. Kalau kita contohnya mengampuni orang, dia tidak mengampuni kita tidak menjadi penghalang ya. Tapi kalau Tuhan tidak mengampuni kita, akan jadi penghalang. Hanya biar kita mendapat pengampunan adalah kita bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Inilah titik puncak dari pelajaran ini. Pertobatan dan pengampunan. Pengampunan itu selalu ready. Selalu itu sudah disodorkan. Tetapi pertobatan itu yang selalu ditunggu oleh Tuhan. Pertobatan yang mana? Kalau kita mengampuni orang karena dia memang artinya memiliki kesalahan yang karena tidak terlalu besar lah atau apa. Ya, mungkin itu sesuatu yang baik tapi tidak cukup sampai di situ. Tapi tingkatan pengampunan dalam Alkitab yang dijabarkan oleh penulis Sekolah Sabat adalah kemampuan mengampuni orang yang menyakiti kita, yang menjatuhkan kita,
yang menghancurkan hidup kita. Bahkan ini saya sebut contoh-contoh ini karena mungkin pemirsa bisa mengalami. Dia bisa dijatuhkan dari kedudukannya karena ada fitnah. Mampukah kita mengampuni? Inilah letaknya. Jadi hubungannya adalah kemampuan kita untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Jadi itu tadi, bagaimana hubungannya? Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jangan kita berharap. Biarpun kita beribadah, rajin ke gereja, akan terputus antara pertobatan dan pengampunan. Karena konsep pertobatan itu adalah berbalik 180 derajat tanpa melihat, tanpa memilah, tanpa memetak-metakan dosa dan kesalahan orang lain yang kita terima. Kenapa? Itu tadi bagian yang kedua itu, karena Yesus itu dari Allah menjadi manusia. Dari yang tidak dihampiri oleh kematian, dia mati di kayu salib. Masa kita manusia lebih tinggi dari Allah? Aku ndak mau ah. Sementara kita sudah menyakiti hati Tuhan. Ndak pernah Tuhan itu menyakiti hati kita. Betul. Kita terus, mungkin kita bilang sejahat apa sih dosa saya? Ayo boleh kita ngomong begitu sama istri kita, sama anak kita, sama orang lain. Tapi kan semua monitor ada dalam apa Tuhan, radar Tuhan. Betul. Apa yang kita buat di dalam tempat yang tersembunyi, yang tidak satu orang pun yang mengetahui. Angan-angan apa yang kita pikirkan tentang orang lain, tentang rencana-rencana jahat terhadap orang lain. Jadi saya pikir hanya orang yang mau mengampuni. Itu sebabnya memang kita mungkin perlu baca ini di dalam Matius pasal 6 ayat 15. Matius pasal 6 ayat 15 ini kata yang ekstrim, tetapi harus memang kita bisa jalani. Matius 6 ayat 15. Iya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah yang dimaksud jubah kebenaran Kristus. Jubah kebenaran Kristus itu adalah kesediaan kita melepaskan, mengampuni orang yang membenci kita, yang menghancurkan hidup kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu bukan jubah kebenaran Kristus. Itu jubah kebenaran kita. Jadi pengampunan, hubungan pengampunan dan pertobatan itu tidak bisa terlepas. Pertobatan itu adalah jalan mendapatkan pengampunan. Pengampunan itu adalah karena ada pertobatan. Jadi jangan kita berharap hanya bisa lepas pengampunan, Allah Maha Pengampun, tapi kita tidak berpikir tentang pertobatan. Tidak bisa itu terpisah. Tidak akan pernah kita memperoleh pengampunan itu. Walaupun pengampunan itu ready, seperti mana Adam pertama kali berdosa, Allah yang datang, di mana engkau? Disodorkan keselamatan itu. Dipakaikan jubah kebenaran Kristus, yaitu apa itu? Kulit binatang. Itulah kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus itu puncaknya tadi apa itu? Mengampuni orang. Kita buat yang sangat menyentuh hati. Orang yang menjahati kita, orang yang menjatuhkan kita, orang yang mengingini kehancuran kita, kita boleh mengampuni. Tidak mudah, tetapi bisa. Oke, baik, terima kasih. Ketika mendengar penjelasan dari pendeta, saya mengingat beberapa hal, poin yang sangat ditekankan oleh Yesus selama dia ada di dunia. Pertama, di dalam doa Bapa kami,
ampunilah akan kesalahan kami seperti iya, kami mengampuni orang yang bersalah Iya. kepada. Itu kan sebuah pernyataan, iya, Tuhan ampunilah saya seperti saya mengampuni. Kalau saya tidak mengampuni, tadi di dalam Matius dikatakan kita juga tidak iya, diampuni. Dan ketika di akhir hidupnya Yesus pun di kayu salib, masih dia mampu mengatakan kata pengampunan. iya. Ampunilah mereka sebab mereka Tidak mengerti apa apa yang yang mereka mereka lakukan. luar Luar biasa biasa. ini. Ini sudah berada di kayu salib Iya. begitu ya. Sedangkan kalau kita satu orang yang menyakiti kita, rasanya dunia sudah pecah. Betul. Padahal kita tiap hari menyakiti Tidak Tuhan. nyaman rasa kalau belum kita bisa balas kan? Betul. Nah, dan itu juga yang Tuhan katakan ketika berjumpa dengan anak-anak, kalau tidak seorang pun di antara kamu seperti anak-anak ini, Anak. kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau anak-anak bisa 2 kali berantem dalam 1 hari. Iya. Tapi setelah itu berteman Akrab lagi. lagi. Besok lupa mereka. Iya. Nah, jadi itu yang menjadi poin. Betul. Satu lagi Pak Pendeta, ada Iya. satu ayat yang ini juga Iya. menjadi satu ayat yang krusial bagi kita Iya. di masyarakat, yang tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 20. Roma pasal 5 ayat yang 20 dikatakan seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Apa maksud daripada ayat ini dalam hal ini dalam penerimaan kita terhadap kasih karunia, Pak Pendeta? Ya, baik. Pemirsa juga mungkin kalau kita baca ayat ini memang membutuhkan pencerahan ya. Karena hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Jadi pengertiannya saya kasih mungkin yang mudah dipahami ya awam. Hukum Taurat itu ibarat cermin ya. Menunjukkan celah di muka kita kotor atau bersih. Seyogianya tidak ada hukum Taurat, tentu tidak akan terlihat dosa. Kita tidak merasa itu ada Ya, kotor di muka kita. jadi sebenarnya hukum Taurat itu menunjukkan dosa. Jadi kita akan lihat semua dosa kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Itu konsepnya makin banyak itu artinya nyata semua dosa itu. Itu maksudnya satu. Jadi hukum Taurat itu akan menunjukkan segala dosa kita. Tapi ada kata-kata di sini tadi, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Pelanggaran semakin banyak artinya itu di sana adalah bahwa dosa itu makin nyata. Tapi ini menjelaskan sebenarnya dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah. Saya kasih jawaban yang lebih mudah dipahami. Sebesar apapun dosa kita yang ditunjukkan oleh hukum itu, tapi kasih karunia Allah lebih besar untuk mengampuninya. Jadi artinya tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak ada kesalahan sebesar apapun yang menghalangi kita menerima kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena dosa itu masih di bawah kekuasaan kasih karunia. Itu. Dosa itu masih jauh lebih kecil kuasanya daripada kemurahan Tuhan. Jadi jangan sampai seperti Yudas menyesal dia menyalibkan Yesus. Tapi dia tidak datang bertobat. Penyesalannya diakhiri dengan bunuh diri. Banyak orang yang merasa dosaku tidak diampuni lagi. Itu hubungannya tadi pertobatan dengan pengampunan. Jadi ayat ini kita harus ambil artinya. Hukum Taurat menunjukkan dosa kita tidak ada yang tersembunyi sebesar apapun. Tapi Tuhan memiliki kasih karunia yang lebih besar dari besarnya dosa itu. Kesimpulannya dalam diri kita, dalam ayat ini, kesimpulan dari ayat ini, jangan pernah kita merasa
sebesar apapun dosa kita, Tuhan tidak mengampuni kita. Tuhan selalu datang. Yang penting kesediaan kita meminta ampun kepada Tuhan akan kesalahan kita, dan kesediaan kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan yang paling besar pun kepada kita. Jadi imbang. Tuhan mengasihi kita tanpa batas, dan kita pun harus mengampuni orang tanpa batas dan memilah kesalahan yang dilakukan kepada kita. Saya Baik. pikir itu Sebelum Pak Pendeta akan menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan 1-2 kalimat, ya. ayat tadi juga menunjukkan kepada kita bahwa semakin kita menyadari kita orang yang berdosa, Iya. semakin kita menyadari kita membutuhkan kasih karunia. Begitu ya Pak Pendeta ya. Betul. Semakin kita menyadari kita membutuhkan kasih karunia, kita tidak akan lagi mengandalkan diri kita. Ya sudahlah, Tuhan, saya menjalankan apa yang Engkau mau. Betul. Nah, itulah salah satu bentuk kerendahan hati terhadap otoritasnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan mendengarkan apa yang menjadi kalimat kesimpulan dari Pak Pendeta. Baik, saya akan ikuti pola pikir dari penulis. Ayat yang menjadi hafalan atau bahasa lain adalah rangkuman, disebutkan di sini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia huruf besar adalah Yesus Kristus setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada kata jika. Judul pelajaran 1 minggu ini, pertobatan dan pengampunan. Pengampunan menanti kita terus, tinggal kita perlu pertobatan. Kesediaan kita minta ampun kepada Tuhan dan mengampuni kesalahan orang lain. Tidak mudah, tapi Roh Kudus memampukan kita. Lebih besar kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, pemirsa dan kita semua yang mengikuti pendalaman pelajaran sekolah Sabat ini, Tuhan kiranya memampukan kita untuk menjadi orang yang bertobat, untuk mendapatkan pengampunan sejati yang datangnya dari Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu pemirsa, tidak terasa waktu diskusi kita sudah berakhir. Bukan berarti waktu mempelajari firman Tuhan sudah berakhir. Memang kita sangat butuh banyak waktu di dalam mendalami firman Tuhan ini ya Pendeta ya. Oleh sebab itu kami tetap mengundang Bapak Ibu sekalian di dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan untuk menutup diskusi kita pada saat ini, kita undang Pendeta untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah belajar dari firman-Mu tentang pertobatan dan pengampunan. Pengampunan selalu ada di pintu hati kami yang disodorkan oleh Yesus Kristus. Mampukan kami untuk bersedia mengampuni orang lain yang menyakiti hati kami, yang menjatuhkan hidup kami, yang menghancurkan masa depan kami. Karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kami tanpa melihat sebesar apapun dosa kami. Tuhan, pelajaran ini mengingatkan kami bahwa kuasa Roh Kudus jauh lebih besar untuk mengatasi kelemahan kami agar kami boleh hidup mengampuni. Jadilah kiranya pelajaran ini menjadi bahagian hidup kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia mengampuni, dalam arti kami bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan sejati dari Kristus menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, meteraikanlah ini dalam hidup kami, untuk kami boleh praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, biarlah kiranya pelajaran kita pada saat ini membantu kita
untuk semakin baik langkah kehidupan kita ke depannya, terutama dalam progres pertobatan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Demikianlah diskusi kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin.